Hai halo rekan jiwa muda di Nusantara. Podcast Posko Aspirasi selalu mengupas secara kritis. Update informasi terkini. Kritis, terkini, terpercaya. Hanya di Podcast Posko Aspirasi. Assalamualaikum, Sampurasun. Rekan jiwa muda, kembali lagi bersama kami di YouTube channel Posko Aspirasi Studio. Saya Novi, notaris di Karawang, dan sahabat saya Mbak Dwi, notaris di Sumedang. Hai Mbak Dwi, gimana kabarnya Mbak? Hai juga, apa kabar Mbak Novi, sehat? Alhamdulillah sehat. Setelah nggak ketemu sebulan, kita ketemu di bulan Agustus, pakai baju merah putih. Jadi semangat nasionalisme kita tinggi ya. Tentunya rekan jiwa muda kita juga sehat dan semangat. Yes. Ya. Kita mau ngobrolin apa Mbak di podcast hari ini? Wah ini nih, kita harus ngomongin yang menurut orang mungkin yang sudah berjalan kantornya ini bukan sesuatu hal yang penting. Tapi ini adalah menurut pendapat saya ya, mungkin Mbak Dwi setuju atau tidak boleh nih nanti dikasih komen. Ini sampai kita pensiun menjadi notaris pun ini hal penting, yaitu mengenai tata kelola kantor notaris. Kan di dalam tata kelola kantor notaris itu tentu ada beberapa hal ya Mbak. Yang pertama, kelengkapan notaris ketika baru terima SK. Lalu yang kedua, sarana dan prasarana. Ketiga, terkait SDM, karyawan kita gitu kan, bagaimana merekrutnya. Lalu SOP. SOP itu bagaimana pembagian kerja di antara mereka, dan kearsipan kayak lagu penting loh Mbak. banget ya. Iya, yang lagu kan harta yang paling berharga adalah keluarga. Notaris ganti Mbak yuk. Oh gitu? Ya, harta yang paling berharga adalah minuta. Bener kan? Nah, coba Mbak, boleh dong kita sharing ya Mbak ya di sini. Yang pertama banget, setelah kita terima SK, kelengkapan apa nih yang harus kita perlukan? Bener, ini mungkin juga merimain bukan buat rekan-rekan notaris yang sudah bertahun-tahun sambil dicek lagi di kantornya dokumen ini ready nggak atau kondisinya masih bagus nggak gitu ya. Yang pertama kita mesti siapkan itu, kita di kantor harus punya salinan SK, kemudian salinan berita acara, karena pasti tuh kalau di kantor ada pemeriksaan atau apa pasti ditanyain kan. Kemudian kita punya satu tempat yang kita jadikan sebagai kantor dan dilengkapi dengan papan nama. Kemudian kita punya stempel, kita juga ada kop surat. Nah, inget nih Mbak, rekan-rekan jiwa muda juga papan nama, stempel, kop surat ada aturannya. Jadi jangan bikin suka-suka gitu ya, jangan bikin sesuai passion atau kemauan kita, tapi harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian juga jangan lupa yang sering kali tertinggal itu sertifikat cuti, nggak dilengkapin sertifikat cutinya. Nah itu yang harus selalu ada dan sudah siap sebelum kita menjalankan jabatan. Gitu betul. Mbak. Luar biasa nih, itu bener. Penting banget. Iya, nah kemudian selain tadi kan baru dari sisi dokumennya ya Mbak, tentu kita perlu nih sarana, prasarana untuk menjalankan kantor. Kalau Mbak Novi apa yang disiapkan terkait sarana, prasarana? 13 tahun buka kantor ya, pertama banget sih tentunya di angan-angan tuh dulu gini, harus nggak sih punya ruko gitu kan Mbak, harus nggak sih punya ruko besar, ini sering jadi pertanyaan, modalnya harus gede nih gitu. Ternyata rekan muda nih ya yang baru mau jadi notaris, nggak usah khawatir, bukan dilihat dari besar kecilnya. Yang pertama kita punya ruangan-ruangan penting. Pertama tentunya ada ruang staf kita, karyawan, ruang meeting, ruang kantor, si notarisnya itu juga penting. Kenapa harus ada sekat-sekat pemisah antara ruang meeting, ruang arsip juga penting tuh Mbak. Karena kalau ruang notaris misalkan bergabung dengan ruang staff gitu, ada beberapa hal mungkin butuh privacy ya Mbak Dwi ya. Dan kenapa harus ada ruang meeting? Ada hal-hal juga yang ingin disampaikan klien, itu private sifatnya yang tidak ingin diketahui staff. Itu kerahasiaan harus dijaga ya. Betul. Nah itu salah satu di undang-undang tuh kan Mbak, gitu ya. Jadi pentingnya ruang-ruang itu. Nah terus pernah nih ada yang nanya ketika saya mengisi materi tentang tata kelola, Bu, terus gimana kalau ruangannya sempit gitu? Sekarang kan teknologi juga maksudnya dengan aneka ragam interior lah ya Mbak Dwi ya, bisa dikasih bisa diatur ya. Iya, jadi rekan jiwa muda jangan khawatir, tetap kita bisa konsultasikan gitu, main-mainlah ke Pengda gitu loh, kita sowan, kenalan, jadi ada tips-tipsnya nanti. Itu ruangan tuh Mbak pertama. Lalu selain ruangan,
kita juga harus punya pendukung. Sekarang era globalisasi ya, tentunya kita harus ahli juga terhadap IT, kita harus paham dan tahu. Nggak boleh gaptek banget ya. Jangan sampai karyawan yang nggak gaptek, kitanya gaptek gitu kan. Bener. Jadi kalau bisa semuanya bersinergi. Pertama, adanya mungkin scanner itu penting kan, karena misalkan kita kerja sama dengan bank, ini mobilitas kita gitu kan. Telepon, walaupun sekarang mungkin banyaknya telepon HP ya Mbak Dwi ya, daripada telepon yang biasa kabel. Udah nggak gitu. kepake ya Itu, yang kabel ya. Email gitu kan, komputer, printer itu yang sangat penting, mesin tik ya dari zaman dulu tentunya kita memerlukan hal tersebut. Dan jangan lupa brankas. Kenapa brankas penting? Kita kan megang sertifikat orang gitu. Kita punya tanggung jawab tadi. Ada, kita harus bertanggung jawab. Kita jujur, itu kan salah satu beberapa hal yang penting ya Mbak. Itu sih Mbak. Jadi pada intinya jangan khawatir terhadap bukan notaris. Ini alat-alat ini juga sekarang di smartphone ya kan? Sudah bisa Sudah dipakai bisa, ya. scan ada. Aplikasi itu Betul. ya. Apalagi Mbak kalau ada di itu scan ada. Terus kita email ada. Betul. Di smartphone. Jadi jangan khawatir, semua bisa minimalis pengeluaran, tapi kita berikan maksimal untuk klien. Jadi lebih perlu kualitas daripada kuantitasnya gitu ya. Iya, betul Benar. sekali. Yang penting semua kebutuhan terpenuhi. Nah, udah 2 hal nih Mbak yang kita Benar. bahas Mbak. Sekarang Tadi apa? pertama banget kelengkapan ketika baru buka. Ya, kemudian lalu apa aja sih sarananya sarana tadi. dan prasarana. Oke. Yang ketiga Yang ini juga ketiga. penting Mbak, karena menurut pendapat saya juga nih, kita penting loh mempunyai satu sinergi dengan karyawan. Betul. Nah, bagaimana terkait SDM nih menurut Mbak Dwi? Iya, betul juga tuh rekan-rekan jiwa muda. Kita harus punya SDM untuk kantor notaris, nggak bisa Iya. kita sendirian gitu ya. Betul. Setidaknya pertama kali buka kantor kita mesti punya 2 orang karyawan, karena 2 orang ini akan menjadi saksi di Saksi. akte, dan saksi akte nggak bisa kita asal comot gitu kan. Siapa yang mau jadi karyawan langsung kita terima, Iya. atau bahkan saudara kita gitu yang punya hubungan darah. Pasti harus memenuhi syarat umur, kemudian kecakapan. Kemudian untuk bisa nanti dia kalau perlu komunikasi terkait isi akte untuk pertanggungjawaban kalau ada penyidikan gitu-gitu ya Mbak. Nah SDM ini kalau kita sudah berkembang boleh dong kita tambah gitu ya, sesuai keperluan kita. Kita perlu untuk asisten notaris, mungkin kita bisa bagi ya. Kemudian kita perlu asisten PPAT, kemudian atau yang bagian kita perlu kita perlu administrasi di keuangan, di kearsipan. Nah nanti tinggal kita bagi sesuai job desk-nya masing-masing. Betul. Dan kalau pengalaman kita nih Mbak, kalau kita diperiksa, kadang kita disuruh menyampaikan struktur organisasi dari kantor kita Iya, gitu ya. betul. Nah itu penting juga disiapkan oleh rekan-rekan notaris tentunya kan. Karena juga ini nih Mbak, kan bukan hanya buat pemeriksaan ya. Kalau kita rekanan juga minta list Ditanyain karyawan ya, kan? dimintain, betul. Nah itu bagusnya kita siapkan baik dokumennya maupun SDM-nya Betul, gitu ya. Tentu iya. kita pilih dalam perekrutan pertama jujur pastinya ya. Kita perlu penting orang banget. bener. Kita kantor notaris yang kita pegang adalah kejujurannya. Kemudian tentu tanggung jawabnya terhadap pekerjaan. Ya, Nah kalau karyawan sudah kita bekali nih Mbak dengan apa yang harus dia lakukan, bagaimana dia membuat akte dan lain sebagainya. Pengalaman Mbak Novi, karyawan tuh mesti digimanain? Apa dikasih tugas rutin-rutin gitu aja atau gimana? Iya, kalau menurut pendapat saya sih ini ya Mbak, kita harus ada rolling juga kan, bener kan ya? Misalnya yang satu tadi bagian jangan di situ terus, karena ada pengalaman sih dari beberapa senior saya, bagian nyetor pajak aja gitu. Karena nama kehidupan manusia ada di titik mungkin dia kebutuhan yang kita tidak tahu, akhirnya uang pajak itu kepake nih Mbak. Jadi mancing-mancing ya, mancing-mancing keinginan kayak dan pesen gitu loh, kebutuhan. apa katanya, bisa kejahatan bisa terjadi karena Oh, kesempatan iya. gitu. Waspadalah Waspadalah gitu ya. gitu ya. Itu jadinya hati-hati, istilahnya harusnya di rolling. Terus ada chemistry, jadi jangan pernah ngerasa oh saya hebat, saya pemimpin. Kita bisa seperti ini tentunya adalah gandengan tangan bersama karyawan kita gitu kan. Jadi boleh dong mereka kalau kita lagi dapat berpuluh-puluh juta, Bo ya dibagi-bagi juga. Ada hak yang kayak tetap usahakan kita memenuhi apa yang ada di perundang-undangan tenaga kerja Mbak, misalkan seperti bonus atau Bener. THR. Itu wajib. Nah kan ada juga Mbak yang ya saya dengar 1-2 lah ya gitu. Misalkan kayak THR-nya ternyata tidak ada gitu. Nah, pastinya itu bukan rekan jiwa muda yang ada Iya di podcast dong. kita. Kan kita betul. paham ya. Gitu. Kemudian mungkin kalau kita ajak gathering gitu gimana Mbak? Wah betul. Gitu Wah, ya? sesuai kemampuan aja sih Mbak. Sekarang kan kayak ada Dufan juga fun loh. Tapi jangan sampai
yang gathering itu karyawannya aja, kita nggak ikut. Tujuannya adalah chemistry lagi tadi. Jadi Gitu. perlu membaur ya. Oke, Perlunya membaur. Betul. Nah, terus kalau karyawannya sudah nih, karyawannya sudah sesuai SDM. Terus apalagi yang perlu diperhatikan ya Mbak Nov? Kalau terkait dengan tadi mereka sudah di rolling gitu ya. Iya. Mereka sudah di rolling, kemudian untuk menjalankan pekerjaan nih kaitannya sama dokumen-dokumen kita mesti apa tuh Mbak? Ada yang namanya SOP tentunya ya, Mbak Dwi ya. Ketika pekerjaan masuk, baiknya buku-buku terkait, oh iya oke, pekerjaan masuk nih, ada bukunya gitu. Kapan pekerjaan masuk itu, tanggal-tanggalnya jelas. Lalu kita harus cek juga ada karyawan termasuk kita, checklist data. Kurang apa nih, jangan sampai ketika klien bilang, oh saya sudah kasih kok gitu. Sering ada beberapa mungkin terjadi ya Mbak Dwi ya, oh saya sudah kasih nih kartu keluarga, kopinya. Ternyata belum gitu kan. Itu kan salah satu servis ya, misalkan dia udah kasih terus bilang belum, kan dia kecewa. Bener, nanti kita nggak dipercaya ya. Betul, notaris tuh kalau di Karawang tuh udah banyak ya Mbak, kalau kita nggak bisa full service dengan baik ya otomatis bisa jadi ke notaris yang lainnya. Betul. Jadi kalau bisa karyawan dan kita pun ikut memeriksa data, misalkan bikin AJB gitu. Oh oke, ada nggak sih buku nikahnya itu. Jadi harus ada proses tersebut. Setelah selesai proses salinan aktenya diawasi juga, ngeluarin salinan nggak nih gitu. Taunya si notaris sudah senang aja terima uang, kan ada yang Langsung dibayar di lupa muka yang ya, lain ya, benar. gitu. Udah terima transferan? Udah deh nggak dipantau Udah, lagi karyawannya betul. gitu. Jadi kalau bisa ya rekan jiwa muda tetap dipantau berjalannya kerja karyawan karena kita bersinergi gitu kan. Itu dan terakhir sampai pekerjaan selesai jangan lupa nagih, takutnya Mbak udah keenakan dong ngasih Benar. sayang gitu buat THR tadi. Betul, betul, Gitu, betul. Mbak Kadang-kadang Di. kalau mungkin di awal pembayarannya belum full gitu Iya. ya, pas di belakang karyawan main kasih-kasih, kita nggak ingetin bahwa ada tagihan yang belum terbayar. Betul, Gitu. betul Mbak Dwi. Nah, kita udah bicara 4 nih Mbak tadi ya, ada Iya. 4 poin ya. Terakhir Kemudian masih ada poin lagi nih yang ini mesti yang penting diperhatikan. malah nih, ini yang Oh, iya. sangat penting yang sering banget diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah, yaitu adalah arsip-arsip kita. Ya. Gitu. Boleh Mbak di-sharing ke teman-teman rekan jiwa muda nih, arsip apa atau berkas-berkas apa atau jenis-jenis apa sih yang harus kita siapkan bukunya? Silakan Mbak. Iya, kalau rekan-rekan jiwa muda tentunya udah hafal, bahkan mungkin Pas yang kuliah sudah, soalnya udah ya? iya sudah dari kuliah kita sudah belajar itu, kemudian setiap tahun juga diperiksa oleh MPD gitu ya. Tentu rekan-rekan notaris sudah hafal di luar kepala mengenai protokol. Itu kan ada di UJN ya. Nah setidaknya ini kita merangkum aja. Kalau untuk protokol notaris paling nggak ada berapa jenis, coba kita hitung ya Mbak. Yang mesti kita siapkan. Yang pertama Binuta, itu udah betul. pasti. Kemudian buku daftar akte Reportorium atau reportorium. Kemudian buku daftar surat yang Daftar disahkan. surat, iya. Dulunya apa Mbak? Kalau Daftar yang surat disahkan? legalisasi. Iya betul. Kemudian buku surat yang didaftar. didaftarkan. Dulunya disebut. Warmerki. Iya itu benar. juga perlu. Lulus ya, Kemudian lulus ya. Lulus. belum masih separuh, Oh, masih, separuh. masih. Kemudian Masih 50. ada lagi buku daftar penghadap disebut. Oh, iya betul. Disebut. Waduh, ini nah, minus nih saya nih. kan, itu klaper. Klaper. Ingat-ingat Grogi, kue, klaper grogi tart ngeliat gitu ya. tulisannya nih. Oh. Benar, klaper itu perlu juga. Kemudian kita juga bisa tambahkan dengan buku-buku yang akan membantu pekerjaan kita Mempermudah kita mengarsipkan. juga. Misalnya nih Mbak, kita catat buku daftar PT, Hmm. kemudian buku daftar CV, buku Iya. daftar wasiat, daftar perjanjian nikah, buku daftar perkumpulan, atau rekan-rekan jiwa muda juga bisa menambah buku-buku yang lain yang dirasa itu memudahkan kalau kita nanti memerlukan catatan arsip dari Betul. tahun-tahun yang Ini sebelumnya. servis loh Mbak. Benar, Sedikit cerita nih benar, misalkan benar. ya. Kita buku daftar PT gitu kan. Misalnya kita ngebundel nih satu PT, oh akte pendirian dari awal di kita. Ya. Kan bisa aja orang karena pelayanannya baik, kitanya nyaman untuk klien kita, akhirnya mereka pasti balik lagi ke kita. Ya. Dengan kita bikin bundelan-bundelan, kita nggak perlu lagi minta KTP, paling kita ada perubahan update nggak nih? Ya. KTP-nya atau NPWP-nya. Ada perubahan gitu. data nggak? Iya, gitu padahal ya. dia udah buat 4 kali di kita masih minta dong akte pendirian. Oh minta dong dari pertama. Ya mungkin dia, loh saya kan dari awal di ini, masa minta lagi gitu. Itu kan salah satu servis. Betul, Setuju nggak nih? setuju. Jadi dia nggak percaya dia langganan kita gitu ya. Oh betul. Bener. Gitu. Jadi udah
5 ya Mbak, Nah, udah betul. ada 5 hal yang perlu kita perhatikan dalam tata kelola kantor notaris. Nah, kalau sudah siap nih dengan 5 hal tadi sebagai kelengkapan kantor notaris, Mbak Novi punya nggak dari pengalaman yang berapa tadi Mbak? 13 tahun ya? Nah, ada nggak Lagi tips? lucu-lucunya ya kalau Lagi 13 tahun lucu-lucunya, remaja. bener, lulus SD mau naik SMP kan, ABG gitu. Ada tips trik gitu Mbak, notaris yang supaya mau nggak mau ya kita mesti jujur sekarang. Ya, betul. Persaingan tetap ada Betul meskipun kita banget. adalah satu keluarga gitu ya, INI kita satu keluarga, tapi persaingan tetap ada. Nah, ada tips atau trik dari Mbak Novi nggak? Tips atau trik ya, pertama nih kita sebagai pemimpin kan kurang lebih notaris ini kan juga menjalani perusahaan, bener kan ya Mbak? Iya, Dia? mau nggak mau tetap ya kita sebagai Betul, kantor kita harus gitu ya. mempelajari bagaimana kita bisa memanajemen kantor dengan baik. Karena notaris itu bukan cuma setahun 2 tahun, tapi kita kan ada masa jabatan yang kayak saya di masih sampai 40 berapa gitu ya, 2040 Bakal baru mau pensiun sekian ya. gitu. Iya, Amin, jadi ya Allah dikasih panjang kasih umur. panjang. Amin. Amin. Jadi pertama kita harus pandai dan bisa memanajemen keuangan. Jadi waktu itu kalau saya sering ngisi saya bilang notaris tuh nggak harus cuma jago belajar hukum, itu modal utama banget tuh gitu, ngerti hukum, update ilmu gitu ya. Oh tentang misalkan koperasi ada update-nya, oh tentang yayasan itu penting Mbak. Tapi yuk rekan jiwa muda sama-sama semua belajar hal ilmu lain terkait ilmu mengenai manajemen keuangan. Bagaimana sih kita biar tahu nih kapan uang masuk, uang keluar, kita punya pembukuan. Kalau kayak di kantor saya sih simple Mbak, cuman yang kayak di jualan buku-buku debit kredit aja, tapi juga ada online-nya. Jadi akuntansi sederhana Betul, gitu ya. betul. Ada akuntansi tersederhana. Lalu kita bisa memanajemen waktu. Manajemen waktu itu artinya apa? Kita harus tetap memanage karyawan kita loh, memonitoring karyawan kita loh bagaimanapun gitu. Jangan dilepas aja ngerasa udah, oh jago nih karyawan kita gitu kan. Jangan seperti itu. Jadi tetap tadi intinya bergandengan sama-sama bersinergi agar kantor kita bisa long lasting dan bisa bertanggung jawab kepada kantor kita. Nah, yang terakhir kita harus bisa memanajemen konflik. Satu, jangan ngerasa saya notaris loh, nurut nggak ya karyawan gitu. Terus dengan seenaknya kalau klien Bos datang, gitu ya. kita telat gitu kan, telat cuek aja. Padahal yuk rekan jiwa muda pelajari ilmu lain seperti public speaking. Ini ada nih nanti Benar-benar. di podcast. Oh iya, rekan Jangan jiwa lupa, muda nanti iya. ada podcast juga dari Betul, Posko Aspirasi tentang public speaking. Jangan Itu ketinggalan penting. ya. Kenapa sih public speaking penting? Bagaimana loh kita berbicara kepada klien kita? Benar. Bagaimana berbicara pada karyawan? Karyawan jangan aja nih misalnya Mbak, kerjaan gitu. Kan bisa tolong 3 kata loh yang luar biasa, maaf, tolong, terima kasih. Itu biasakan juga kepada karyawan kita gitu. Itu manajemen terkait manajemen konflik yang akhirnya kita bisa mempertahankan karyawan kita kan karena kita menghargai. Ketika kita menghargai karyawan kita akan menghargai juga klien kita. Benar. Akhirnya kita senyum sama karyawan senyum juga sama klien kita. Iya. Betul nggak Mbak? Ada tambahan nggak? Sepakat. Tadi ngomongin yang mesti kita punya itu namanya soft skill ya. Soft skill. Kalau hard skill kan kita belajar Iya, nih. Nah, betul. kita punya soft skill kayak tadi manajemen yang Mbak Novi sampaikan, kemudian public speaking, sama mungkin kita perlu juga ya Mbak belajar kayak di psikolog gitu, baca karakter gitu kan. Ada juga lengkap di podcast ini. Oh gitu? Iya. Boleh nanti kita belajar juga ya. Harus ya, jangan lewatkan. Ditunggu Iya. nih. Nah, Mbak, di Karawang tuh hampir 400-an tuh Mbak karyawan. Notaris. Notarisnya. Gimana menurut Mbak Dwi nih? Bukan di Karawang doang lah, di berbagai daerah sekarang semakin banyak gitu kan. Bagaimana kita sesama notaris gitu ya, agar profesional, tidak saling gontok-gontokan. Ada tips-tips nggak nih di akhir podcast kita ini? Iya, rekan jiwa muda baik yang memang masih benar-benar muda gitu ya dan dari yang segi usia. sudah senior tapi Bener, berjiwa muda. Bener, pastinya. Itu kayaknya mesti selalu mengoreksi diri gitu ya. Karena yang tadi kita bilang, mau nggak mau persaingan itu tetap ada ya. Ya. Kalau dari saya mungkin istilahnya bisa dibilang apalah, jadilah notaris yang solutif gitu ya. Iya. Ingat nggak Bu Tejo? Dulu ada iklan Bu Tejo. Jadi apa ya? Jadi uang itu mbok yang solutif gitu. Ada solusi lah ya Nah, gitu benar. ya. Sama kita ngadepin klien kan juga Betul. gitu ya. Klien kita kalau misalnya datang ke kita dan kita bisa memecahkan masalah, saya bilang Balik begini, lagi, benar. balik Tapi lagi. memecahkan masalah jangan asal Betul. gitu ya, jangan main tabrak semua peraturan dibilang oke gitu ya. Tapi kita selesaikan permasalahan atau kebutuhan klien kita sesuai dengan aturan dan koridornya. Saya rasa itu bisa jadi nilai tambah, nilai plus jadi
notaris yang bisa dipilih klien untuk datang lagi Iya, betul. gitu ya. Dan nggak pilih-pilih klien nih Mbak. Nggak boleh pilih-pilih ya? Soalnya kalau di Karawang itu jangan salah, boleh pakai celana pendek, tapi juragan sawah Mbak, kantong kresek isinya uang semua, gitu Tapi kan? penampilannya gitu ya. Iya, jadi ya siapa aja kalau bisa karena kan kita juga disumpah di atas kitab suci masing-masing ya, yang artinya apa, kita mempunyai amanah gitu, amanah dari negara untuk membantu masyarakat. Ya kita ibadah juga kan bekerja Mbak, jadi ya kalau bisa jangan milih-milih, ngelihat pakai Mercy baru ditolong, dibantu jadi klien yang pakai baju biasa, celana jeans nggak mau Ya, gitu. jadi jangan pilih-pilih klien, tapi boleh pilih-pilih kerjaannya Mbak. Boleh, Kan karena kita harus profesional. Bener, Iya, betul. gitu. Jangan juga asal main terima kerjaan gitu ya. Ternyata itu membuka lubang kita sendiri, jadi bom waktu di suatu saat gitu Betul. ya. Notaris senior saya nih ya di Karawang mengatakan notaris itu ada pisau di atas kepalanya Mbak. Kapanpun pisau itu mau jatuh ke diri kita, Aku merinding. kita yang Mbak. nentuin gitu kan. Jadi yang jangan sampai ngegali lubang sendiri. Tadi kan kata Mbak Dwi, kalau kita nggak periksa berkas, orang itu nggak ada berkas ya ada-adain. Yang misalnya sudah meninggal dibikin hidup, itu kan aduh, itu Iya. udah salah banget ya. Itu menghalalkan segala Iya, cara betul. ya. Nomor satu Takutnya profesional. nggak berkas juga ya. Iya nih, aduh nggak kerasa nih Mbak kita nih Mbak. Masih Oh iya? kurang ya? Iya, Sudah ngobrolnya duduk, belum tuntas. lupa berdiri. Enggak sih, kalau kita ibu-ibu bukan begitu. Apa Sudah tuh? ngobrol, Oh, iya, lupa iya. waktu gitu ya. Nggak kerasa nih. Baik, rekan jiwa muda. Ya, sebelum kita tutup nih, boleh pesan terakhir buat rekan jiwa muda untuk menjalani profesinya tapi tetap tata kelola kantornya dijaga dengan baik. Iya. Untuk rekan jiwa muda, untuk menjalankan kantor notaris tentu kita harus mempersiapkan segala yang tadi sudah kita obrolin ya. Selain persiapan itu hard skill, kita juga perlu persiapan soft skill. Dan tentu kita harus terus memonitor, mengulang, jangan males untuk belajar. Kalau Mbak Novi? Ya, dan jangan lupa menjaga hubungan erat dengan karyawan dan klien kita. Itu aja ya. Iya. Tetap sih garis bawah itu adalah profesional dan sesuai undang-undang ya Mbak ya. Benar. Dan jangan lupa juga bukan dengan kantor kita aja, tapi kita juga menjaga sebagai satu keluarga. Oke. Demikianlah podcast Posko Aspirasi Studio hari ini. Terima kasih Mbak Dwi yang juga sudah Sama-sama, hadir Mbak hari Novi. ini. Dan terima kasih juga kepada rekan jiwa muda semua yang telah bergabung bersama kami. Semoga bermanfaat untuk rekan jiwa muda dan jangan lupa saksikan podcast selanjutnya yang pasti menarik. Assalamualaikum.